Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Puji syukur kepada Tuhan karena kita bisa berkumpul hari ini, malam ini untuk beribadah bersama. Untuk itu, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 46 ayat 1 dan 2. Besarkanlah nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngara yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Untuk melakukan pengakuan dosa yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja selama beberapa minggu ini, selama 1 minggu ini, mari kita angkatkan satu pujian yang terambil dari PKJ 41 ayat 1 dan 3. Ku datang kepadamu. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah, atas dosa-dosaku dan pelanggaranku. Kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Ku bersujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah, karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Untuk memasuki ibadah, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua berkat penyertaan yang Kau berikan pada kami dari sepanjang hari ini sampai pada sore malam hari ini. Kami bisa berkumpul dan kami walaupun dengan cara ibadah online, dengan cara menonton YouTube, kami bisa beribadah dengan baik. Tuhan, kiranya ibadah yang kali ini yang kami lakukan, kiranya Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang
menemani agar apapun yang kami lakukan pada ibadah pada hari ini, agar semua firman yang kami terima bisa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, untuk persiapan mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 4. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan membangun ibadah keluarga pada sore hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan penuh keteduhan. Mari kita serahkan. Ibadah pada sore hari ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita persiapkan bacaan pada sore hari ini, yaitu dari Bilangan 6, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Tema pada malam hari ini yaitu sepanjang hidupku diberkati. Tapi sebelum kita membaca dan mengumulkan firman ini bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk menggumuli firman-Mu, membaca, merenungkan, agar kami mengerti apa kehendak Tuhan kepada kami. Bapa Surgawi, kami mohon kepada Engkau ya Bapa, agar menyelimuti dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kuasa-kuasa yang di luar dari kehendak-Mu menjauh dan tidak mencuri akan benih-benih firman yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini mulai dari awal hingga akhir hanya ke tangan-Mu yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Amin. Kami ulangi, yaitu dari Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27, yaitu tentang ucapan berkat iman. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka letakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita selalu diberkati sepanjang hidup kita. Tetapi berkat itu kan berbagai macam. Banyak sekali berkat itu. Kadang kita ada berkat dari Tuhan, kita tidak menyadari bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Kita menganggap biasa-biasa saja, karena setiap hari itu kita jalani. Contohnya yaitu dalam hidup keseharian kita. Kita bisa hidup, bernafas, itu adalah berkat dari Tuhan. Tanpa kita sadari bahwa kehidupan adalah berkat, karena setiap hari ya kita lalui begitu saja. Tanpa ada kita memahami, oh ya, saya ini masih diberi kehidupan, masih diberi kesempatan untuk hidup. Umumnya kita abaikan seperti itu karena rutinitas sehari-hari juga sudah kita jalani. Lalu kesehatan kita. Kesehatan kita itu sangat mahal, Bapak Ibu, berkat secara kesehatan itu. Miliaran loh Bapak Ibu, kalau kita ukur dengan keuangan. Katakan kita dikasih, ya bahasa guyananya, tidak bisa buang angin aja, operasi sudah berapa juta itu yang kita keluarkan. Itu hanya masalah sepele itu Bapak Ibu. Tidak bisa buang itu angin. Kalau dihitung secara materi, uang, sehat itu begitu mahal ya. Ada pepatah, sehat itu mahal. Terkadang itu juga kita anggap biasa-biasa saja, karena hari-hari yang kita lalui ya bangun tidur, kita bisa aktivitas sebagai hal yang wajar, bukan mengungguli sebagai berkat dari Tuhan. Kita diberi keselamatan dalam aktivitas kita masing-masing, dalam perjalanan, entah jauh, entah dekat, itu tidak memandang. Kalau yang jauh pasti keselamatannya agak rawan, kalau yang dekat keselamatannya ya
pasti itu tidak ada ukuran seperti itu Bapak Ibu. Karena hidup kita selalu dilindungi, disertai, kita nggak tahu, kita akan celaka terus kita diluputkan, kita juga tidak tahu. Seperti itu, karena Allah dengan caranya sendiri meluputkan mara bahaya terhadap kita tanpa sepengetahuan kita. Dan itu mungkin juga tanpa kita sadari bahwa itu adalah penyertaan Tuhan, berkat dari Tuhan yang kita terima. Karena umumnya kebanyakan kita mengukur berkat itu secara materi Bapak Ibu. Umumnya ya ini ya. Umumnya kita berpikiran seperti itu, seperti kita mendapat rezeki uang yang banyak. Wah, ini saya mendapat berkat dari Tuhan. Tetapi kita terkadang mengabaikan hal-hal yang rutinitas, yaitu tadi seperti kita bisa hidup, kita bisa sehat, kita bisa selamat. Padahal ini yang menunjang kehidupan kita, melakukan aktivitas kita. Kalau kita nggak hidup ya tidak ada aktivitas. Kita sakit, ya berhenti aktivitas kita. Kita celaka, tidak mendapatkan keselamatan, artinya keselamatan di perjalanan kita mendapatkan kecelakaan, ya aktivitas kita berhenti. Dari sini mari kita merenungkan dari rutinitas kita bahwa itu adalah berkat-berkat yang malah berkat-berkat yang pokok untuk menunjang kehidupan kita. Yang selalu hanya kita memikirkan, itu biasa, wong setiap hari saya bangun tidur, bisa bergerak, kita tidak memahami mendalam lagi bahwa itu adalah suatu berkat dari Tuhan. Lalu Bapak Ibu, setelah katakan tadi kita akan mengukur, kita mendapat berkat secara materi yang hanya bisa kita bayangkan kan umumnya seperti itu ya. Lalu mendapatkan pekerjaan itu yang artinya yang nampak bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Ya, saya setuju itu memang berkat dari Tuhan. Tetapi hal-hal yang paling kecil juga kita harus berpikir bahwa itu juga berkat dari Tuhan. Kita sudah diberi berkat begitu banyak macam rupa berkat dari Tuhan untuk kehidupan kita, kelangsungan hidup kita, diberi pekerjaan, diberi keselamatan. Tetapi apakah kita juga bisa atau berani berbagi kepada orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan dalam kehidupannya? Apakah kita lantas kita cuek saja, kita abaikan saja, pokoknya saya hari ini juga senang gitu, tidak tanpa melihat kehidupan orang lain yang sangat membutuhkan.
Karena dalam 2 Korintus 8, mari kita membuka dari 2 Korintus 8, 2 Korintus 8 ayat 13 dan 14 yang demikian. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jadi kehendak Tuhan seperti itu Bapak Ibu, kita sudah diberi berkat katakan secara materi gitu ya. Ya kehendak Tuhan kan harusnya supaya hidup ini seimbang, artinya tidak ada umat Tuhan yang kekurangan, minimal kita melihat di sekitar kita lah. Kalau umat manusia seperti itu banyak ya, banyak yang mengerti itu ya, kita hidup kita ini ya berkecukupan ya, karena di dalam doa Bapa kami kan kita diminta yang secukupnya, artinya jangan diplesetkan, cukup untuk beli ini, cukup untuk beli itu, bukan itu kan. Itu kan tentang kehidupan, maksudnya aktivitas kita, untuk kelangsungan hidup kita diberi kecukupan, bukan untuk hal-hal yang cukup untuk ini, cukup itu kan guyonannya seperti itu, banyak orang yang guyonannya cukup untuk beli ini, cukup untuk beli itu, enggak. Ya kita sudah tahu seperti itu ya. Nah, jadi tergantung kita hari lepas hari mau menggumuli akan firman Tuhan, sehingga apa yang kehendak Tuhan kita bisa lakukan. Kita nggak usah begitu yang bombastis ya, melakukan kehendak Tuhan, tetapi dengan hal yang terkecil itu Tuhan sudah berkenan. Kalau kecil, pertama kecil, lama-lama ditingkatkan akan lebih besar, juga jangan bermegah diri apabila kita sudah berbuat baik. Wah, saya ini sudah, di sekitar saya ini sudah saya beri, setiap orang kekurangan juga sudah saya beri. Ya, itu perbuatan yang baik, tetapi jangan dilandaskan dengan kemegahan diri. Sehingga di dalam kita berbuat baik, kalau kita bermegah diri akan menimbulkan kesombongan dalam iman dan menilai orang lain lebih rendah dari kita. Contohnya, kamu tidak berbuat baik, saya sudah setiap hari berbuat baik itu, kamu apa yang kamu lakukan? Tidak seperti itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengalir, artinya kita menolong, memberi, itu adalah mengalir karena itu adalah yang diperbuat oleh Tuhan. Jadi bukan karena kita memberi lalu kita mendapat pahala supaya ada keselamatan, tidak sama sekali Bapak Ibu. Jadi kita memberi itu bukan agar kita mendapat pahala, nanti masuk surga, bukan. Manusia itu keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Sebaik apapun, contoh begini, ada 10 soal, 10 perintah gitu ya.
tidak dijalankan satu, ya cacat, tidak bisa, harus sempurna kita menjalankan. Jadi 10 perintah harus kita jalankan dengan semuanya. Jangan yang satu dilakukan, tetapi yang lain tidak dilakukan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, tidak bercacat, sehingga apa yang kita lakukan harus sempurna. Apakah kita bisa melakukan itu? Sangat mungkin tidak bisa, Bapak Ibu. Untuk itu keselamatan dalam kehidupan kita adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Contoh yang di Matius, mari kita membaca bukan membaca ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa membaca sendiri di rumah. Di Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26, yaitu tentang orang muda yang kaya raya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi coba dibaca, digumuli apa kehendak Tuhan di dalam firman ini. Yaitu orang muda ini kan, saya sudah berbuat perintah Tuhan. Saya sudah tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak mengucapkan saksi dusta. Itu sudah saya lakukan di cerita ini ya. Tetapi Tuhan berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, memang manusia kalau mempunyai ini pemuda ini kelihatannya ini orang yang kaya ini. Karena dia sudah melakukan tidak membunuh, tidak berzina, dan lain sebagainya. Tetapi satu dilihat Tuhan. Karena dia merasa dirinya saya ini sudah baik, tidak melakukan itu. Tapi sama Tuhan ya diberitahu ini, jualah itu. Maka anak muda ini agak langsung diam ya Bapak Ibu ya, karena hartanya itu begitu banyak ini. Dan sehingga anak muda ini begitu sayang kepada harta bendanya. Jadi itu apa intinya, yaitu bahwa kita jangan bermegah diri akan kebaikan kita, karena kita sama-sama manusia yang penuh dengan dosa. Kalau kita membandingkan antar sesama ya pasti ada yang dilihat manusia itu ini yang baik, ini yang buruk. Tapi Allah kan melihat hati kita, belum tentu yang berbuat baik dengan ketulusan hati. Ya katakanlah kita melihat di dunia ini seperti di waktu masa-masa kampanye Bapak Ibu, orang-orang yang memberi kepada sembako, seperti memberi sembako, itu kan karena ada embel-embelnya supaya dia memilih. Nah, itu yang nggak baik itu. Jadi kita di mata Tuhan sama, baik itu kaya, itu miskin, tetapi Allah melihat
kita itu melihat hati kita, ketulusan kita. Karena dalam Yesaya 64 ada demikian, saya bacakan ya dari Yesaya 64. Yesaya 64 ya Bapak Ibu. Ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kalau dari ayat ini kesalehan kita itu loh, seperti kain kotor di mata Tuhan. Kain kotor bukan gombal ya, pada zaman itu ya Bapak Ibu pengertian kain kotor. Kalau sekarang kan gombal ya. Kain kotor itu maaf ya, itu kalau zaman dulu itu kain kotor itu seperti pembalut wanita itu Bapak Ibu. Kan begitu najisnya kita di hadapan Tuhan. Bukan itu kebaikan kita loh itu, dinilai seperti itu. Apalagi keburukan kita. Jadi Bapak Ibu, marilah berkat apa yang kita terima, yang selalu diberikan kepada Tuhan kepada kita, mari kita juga mencari kehendak Tuhan. Tuhan berbuat memberkati kita itu loh untuk apa? Ya memang untuk kelangsungan hidup kita, kelangsungan keluarga kita, agar kita dicukupkan. Tetapi kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita yang berkekurangan, yang membutuhkan, begitu membutuhkan, apakah kita hanya diam? Itu tergantung pribadi kita masing-masing. Jadi berkat yang Tuhan berikan, mari kita manfaatkan untuk juga kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Tiba saatnya untuk mengumpulkan persembahan yang didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 86 ayat 12 yang berbunyi, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Mari kita mengumpulkan persembahan dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 298 ayat 1 dan 3. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri,
Tak usah kami pun kuati, seluruh hidup kau beri. Bapak Ibu, kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur kunaikan kepadamu ya Tuhan, karena kami bersama-sama menggumuli firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami gumuli ini boleh menjadi suru langkah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai dalam hidup kami, sehingga kami boleh tetap tegar di saat ini ya Bapa. Untuk menghadapi kehidupan kami masing-masing. Karena Tuhan menguatkan kepada kami semua untuk menghadapi hidup ini. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit, Bapa. Tuhan juga menguatkan dalam pergumulan saudara kami yang sakit ini, agar tetap kuat, tetap semangat untuk menghadapi hidupnya. Ya Bapa Surgawi, biarlah Tuhan sendiri menjamah saudara kami yang sakit ini, sehingga boleh pulih kembali kesehatannya, boleh dan bisa beraktivitas dalam kehidupannya. Tak lupa kami juga berdoa kepada tiap-tiap keluarga ya Bapa yang mempunyai pergumulan, tapi kami yakin bahwa setiap manusia, setiap keluarga kami mempunyai pergumulan masing-masing. Ya Bapa Surgawi, demikian juga kuatkan dalam menghadapi pergumulan ini. Lepaskanlah belenggu pergumulan yang sudah menjerat di dalam kehidupan kami masing-masing ini, agar terlepas, sehingga pergumulan yang kami hadapi ini hari lepas hari boleh terlepas dalam pergumulan ini. Kami juga berdoa ya Bapa, saat ini ada wabah COVID, dan kami mendengar berita bahwa ada COVID jenis yang lain lagi. Ya Bapa, kami hanya berserah diri kepada Engkau. Kami mengikuti akan protokoler, kami mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah, sehingga pandemi ini akan berkurang karena ada protokoler. Kami mengikuti protokoler dari pihak-pihak yang berwenang. Tetapi tanpa campur tangan Tuhan, kami meyakini bahwa itu sia-sia. Untuk itu biarlah Tuhan menyertai, memberkati kami. Kami mengikuti protokoler dan kami berserah diri kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi kami. Tuhan jauhkan dari sakit penyakit ini ya Bapa. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah terkumpul pada malam hari ini. Berkati persembahan ini ya Tuhan.
biarlah bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan, nama Tuhan semakin dikenal, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa ini hanya ke tangan Tuhan yang penuh kuasa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita pujikan NKB 211 ayat 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Untuk doa berkat dipimpin oleh Bapak Irwandoko. Dipersilakan. Bapak Ibu, tiba saatnya kita meminta berkat kepada Tuhan. Mari kita serahkan. Kasih karunia
dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, tapi sebelum menutup ibadah hari ini, mari kita pujikan satu pujian dari PKJ nomor 241 ayat 1. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ibadah telah usai, sampai berjumpa di ibadah keluarga selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, salam Patunggilan.